Oke, shalom semuanya. Balik lagi sama gua, nama gua Nathanael Dwi Kusuma. Oke, di sini gua jadi mau ngasih sedikit info buat kalian semua. Kami dari Himkris Dharma Jaya mempunyai suatu program yang nama podcast. Yang dimana podcast ini berjudul Ceritaku Himkris. Oke, jadi buat teman-teman semua yang mungkin rindu untuk bercerita, untuk kesaksian apapun itu tentang ya bisa kalian dekat sama Tuhan, apapun itu hal sebagainya, kalian bisa banget hubungi CP di bawah ini. Nanti kita bisa hubungi dan kita bisa datengin, kita podcast bareng, cerita bareng, kesaksian bareng. Siapa tahu cerita teman-teman semua bisa menguatkan teman-teman semua yang mungkin mengalami keadaan kayak teman-teman yang sharingkan itu. Oke teman-teman semua, di sini gue sebagai host. Mungkin kalau podcast tuh kurang namanya bintang tamu. Oke, di sini teman-teman, gua punya suatu bintang tamu yang keren, the best deh buat kalian semua gitu. Langsung kita panggil aja ya. Ini dia, Yeni. Oke. Yen, apa kabar Yen? Puji Tuhan, kabar gue baik banget. Oke. Gimana kuliah lu selama ini? Online gini enak gak sih menurut lu? Buat online kayak gini menurut gue kurang efektif sih kuliahnya, Nat. Kurang Tapi, efektif. gara-gara di masa pandemi kayak gini kita harus bersyukur kita masih bisa kuliah. Oke, nilainya bisa lebih bagus lah ya. Iya. Karena online ya. Buat kalian yang kuliah online pasti nilainya pasti bagus-bagus ya nggak sih? Iyalah. Ujian, lihat Google, astaga. Sebenarnya nggak boleh tapi kayak gitu. Tapi gimana ya namanya? Ada kesempatan. Aduh. Oke, langsung aja ke topik pembahasan. Oh iya, sebelumnya lo bisa perkenalan dulu Yen buat teman-teman yang ada di rumah sana. Halo semuanya, perkenalkan nama gue Yeni Ferdinandraha. Gue kuliah di Dharma Jaya, jurusan manajemen angkatan 19 semester 4 sekarang. Makasih. Oke, jadi kalian yang mau lebih kenal lagi, ada Instagramnya? Oh ada. Ada, oke. Instagram Disebutin gue ya. ntar bisa ditulis di bawah ini aja. Oke, di bawah ini ya teman-teman semua ya. Oke, teman-teman semua pasti udah gak sabaran ya pengen dengar dari kakak Yeni ini. Oke aja kita langsung ke pokok pembicaraan kita. Yen, gue mau tanya nih Yen. Ya. Kalau kita ngomongin soal kekristenan gini ya. Kristen kan artinya percaya sama Tuhan Yesus Kristus. Benar. Oke. Lu sejak kapan sih Yen jadi seorang Kristen? Gue jadi seorang Kristen itu dimulai sejak gue lahir. Puji Tuhan, keluarga gue adalah keluarga Kristen dari awal. Oh gitu. Jadi lu emang dari bayi udah tak kenal ya sama Tuhan Yesus. Ya. Lu sekolah minggu dari kecil lah. Oke. Kalau bisa tahu lu dari kecil gereja di mana Yen? Gue dari lahir gereja gue di GPDI. GPDI Di Kota Gajah. Kota Gajah. Oke, buat teman-teman semua yang mungkin satu gereja sama ini, ya. Oke, teman-teman semua, Yen, gue mau nanya Yen, menurut lu di dalam Tuhan Yesus Kristus tuh nyaman gak sih? Menurut gue ya, nyaman banget. Gak ada kenyamanan yang lain yang kita dapat temuin selain di sama Tuhan Yesus. Sama Tuhan Yesus. Mungkin Yen, lo bisa bilang nyaman gitu kan? Mungkin lo ada suatu pengalaman apa gitu yang buat lo, iya ya bener Tuhan Yesus ini the best banget gitu ya. Ngasih kenyamanan yang gak ada tiada taranya. Mungkin bisa di-sharing Yen sama teman-teman semua. Waktu itu lo kenapa, apa gimana gitu Yen? Puji Tuhan, mau sharing sedikit ya. Oke. Kenapa gue bisa ngomong Tuhan Yesus tuh nyaman banget hidup bersama Tuhan Yesus? Karena dari masalah-masalah kecil yang kita alamin aja dalam kehidupan kita tuh, Tuhan Yesus tuh nggak lepas tangan dalam kehidupan kita. Contohnya ya, kayak di saat kayak di gini lagi ngkos nih, kita kehabisan uang nih, gue nih kan kehabisan duit, bingung gitu ya. Bingung kan? Nah, tiba-tiba ada aja berkat-berkat yang datang itu. Oh. Nggak terduga, Nat. Nggak terduga. Tiba-tiba ada, nih gue beli makan ya, gitu-gitu. Dari temen-temen, saudara, yang bahkan orang-orang nggak terduga yang bisa ngasih kita itu. Mungkin dari hal kecil kayak gitu aja, ya ini loh kebaikan Tuhan yang bisa kita rasain. Oke. Gitu. Mungkin itu sebagian kecilnya ya, ada sebagian besarnya gitu. Mungkin buat Yeni sendiri pernah nggak sih ngalamin kayak dulu gue nih jauh nih dari Tuhan gitu. Tapi gue ngerasa ini dekat sama Tuhan tuh nyaman gitu. Mungkin lo bisa ceritain gak sih Yan, waktu lo jauh dari Tuhan tuh perbedaannya apa gitu? Ketika lo jauh dari Tuhan sama lo dekat sama Tuhan gitu.
Perbedaannya ketika gue jauh dari Tuhan sama gue deket sama Tuhan. Itu beda banget rasanya dalam hidup. Beda banget. Beda banget. Bener sih emang. Di saat gue mulai malas-malasan baca Alkitab, berdoa, itu kehidupan gue rasanya tuh kayak apa sih? Gue gampang marah, gue nggak bisa nyelesain masalah gue, nggak tenang aja. Nggak bisa ngontrol diri banget lah Nggak bisa ya. ngontrol diri, kayak apa ya? Hidup gue nggak tenang, nggak senyaman, nggak seasik kalau gue pagi gue berdoa, mau tidur gue berdoa, baca Alkitab, walaupun nggak setiap hari gue lakuin, jujur. Oke, Yan. Gue juga di Instagram udah banyak pertanyaan sih. Mungkin ya ini bisa bantu jawab gitu kan. Teman-teman semua pada nanya kalau gimana sih Kak cara penginjilan gitu. Mungkin teman-teman semua di sana yang mungkin rindu banget untuk menginjili gitu ya, Yan. Bisa, oh ya sekedar info aja nih buat teman-teman semua. Jadi Yeni ini di Himkris ini dia menjabat sebagai kerohanian Kristen. Jadi kenapa gue undang di sini? Lo orang bisa tentunya tahu kerohanian dia pasti dewasa banget, men, gila. Makanya gue pengen ngejelasin semuanya gitu loh, buat teman-teman semua gitu. Mungkin teman-teman yang udah share pertanyaan di Instagram akan dijawab semua, dikupas tuntas oleh Yeni. Oke. Jadi lanjut aja ke pertanyaan tadi, Yen. Mungkin gimana sih? Apa ya? Mungkin kalau untuk penginjilan kayaknya kayak terlihat susah gitu ya mungkin ya. Mungkin secara hal kecil aja deh gitu, Yen. Kalau gue ngambilnya aspek melayani. Ya, gimana, Yen? Melayani. Kayak kita nih, kita ada di Himkris sekarang. Di Himkris. Kita bahas Himkris aja ya, teman-teman. Oke. Kita ada di Himkris. Tujuan utama kita datang ke Himkris itu buat apa sebenarnya? Kalau tujuan utama kita buat melayani, pasti kita bakal ngerasa nyaman. Pasti kita yang butuh Himkris, bukan Himkris yang butuh kita. Oke. Di dalam Himkris itu ada namanya kasih, ada namanya kesetiaan, ada namanya persaudaraan. Yang itu nggak bisa kita dapetin di mana-mana. Oke. Karena lo harusnya ngerasain juga dong gimana kita hidup di Himkris. Betul banget sih. Tadinya kita nggak kenal, kita sama-sama cuek. Sekarang kita jadi kenal, akrab, saling peduli. Iya, betul banget. Kayak ya ampun, tadinya gue sama Nathan aja nggak kenal, sampai sekarang bisa sedekat ini, itu kan semuanya karena Himkris. Karena Himkris. Jadi kalau kita ada di Himkris, ngerasa nggak nyaman, itu tanya ke hati kita, apa tujuan utama kita datang ke Himkris? Kalau kata gue gitu. Dan melayani juga, jangan pernah milih-milih orang yang kita layani dan pelayanan kita apapun itu. Kalau emang dasarnya kita punya hati untuk melayani, apapun pelayanan kita, Tuhan bakal nyertain kita, bakal ngasih kita kekuatan dan kelancaran buat pelayanan kita semua. Oke. Beri aplaus dulu dong teman-teman semua. Jadi teman, langkah kecilnya kalian untuk penginjilan tuh nggak usah terlalu muluk. Cukup dengan kata apa? Melayani. Melayani dengan apa? Dengan kasih. Di situ teman-teman semua bisa namanya menginjili gitu, mengasih tahu loh pengikut Kristus tuh kayak gini gitu. Bener ya Kak Yen? Oke. Mungkin langsung aja ke pertanyaan yang kedua ya Kak Yen. Ini banyak banget netizen. Dari tadi HP gue geter-geter terus nih di IG nih. Dia mau nanyain, oh ya nih ada suatu pertanyaan yang bagus. Ini mungkin ini sih random pertanyaannya Kak. Mungkin karena kan ini emang dari netizen gitu kan. Netizen. Ada suatu pertanyaan gini, aduh soal cinta-cintaan lagi Kak. Bahaya soal cinta ini. Soal cinta. Ada yang nanya gini, Kak gimana sih Kak pandangan Kakak soal pacaran beda agama? Aduh. Pacaran beda agama? Buat gue, kalau kita seorang Kristen, kalau kita seorang pengikut Kristus, kalau menurut gue ya, jangan pernah kita sekali-sekali nyoba, karena kita udah tahu itu salah. Kalau kita udah berani nyoba, kita bakal nyaman, kita bakal susah keluar dari situ. Pacaran beda agama, kita udah tahu nih, gue sama dia beda agama, tapi gue nih pengen, gue nih nyaman. Tapi kalau itu nggak kita lawan, itu kita ikut-ikutin terus, nah itu yang buat kita jatuh. Kalau iman kita nggak kuat. Jadi sifatnya nih kayak narkoba dan segala macamnya ya Kak. Kita nggak boleh icip-icip lah ya bahasa gaulnya, icip-icip gitu, nggak bisa ya. Karena di firman Tuhan kan juga ada berkata ya Kak, gelap dan terang itu nggak bisa bersatu. Betul banget. Jadi buat teman-teman semua yang kalian dideketin nih, yang cewek-cewek nih sama ya yang di luar kasih Tuhan gitu, katakan apa? Katakan tidak. Oke, lanjut aja ya Kak ke pertanyaan selanjutnya. Mungkin ini random aja pertanyaan dari netizen. Oke, lanjut aja mungkin. Aduh,
dia bertanya lagi nih soal dosa sih Kak. Dosa. Apa Ada tuh yang pertanyaan? nanya, Kak, gimana sih cara ngilangin dosa ketergantungan? Mungkin ya aku bisa menafsirkan pertanyaan ini mungkin ketergantungan akan hawa nafsu, narkoba segala macam itu. Itu gimana sih Kak menurut Kakak? Bisa nggak sih sebenarnya kita? Menurut gue ya, bisa banget. Bisa banget. Bisa banget Nathan. Itu tadi, kita harus berani keluar dari zona nyaman kita. Oke. Kalau kita tetap aja di situ, kita pasti, gue nyaman nih. Contoh ya, nonton video porno. Ih gila, gue kalau nggak nonton nih rasanya Ini kurang. buat para anak muda Ya, gitu. buat anak-anak. Gue kalau nggak nonton ini nih rasanya sehari nih hidup gue kurang Kurang banget, kayak ada yang kurang gitu kan. Cuma itu tuh kenyamanan yang kayak gitu kita harus berani tinggalin. Kita harus berani sadar bahwa itu tuh nggak benar. Kan kadang ini kita, gue pengen, tapi itu dosa, tapi gue pengen. Nah, sebenarnya kita sadar aja. Kita sadar, tapi tuh pengen. Nah, yang pengen yang jahat itu yang harus dilawan. Gitu. Mendingan kalau lagi kayak gitu, cari kesibukan. Apa main kek, apa denger lagu, baca firman, apa beres-beres kek. Jangan diikutin yang kayak gitu. Apa ngerjain tugas. Maksudnya, ayo kita sama-sama keluar dari zona nyaman yang ngerusak kita. Oke, jadi mungkin kalau untuk ke hawa nafsu sih lebih tepatnya itu kan pasti sebelumnya ada pikiran gitu ya Kak. Mungkin jangan dibawa terlalu dalam gitu ya Kak. Karena ya lagi-lagi iblis tuh jahat men. Bisa ngebawa lo orang itu di waktu tempat sekecil apapun iblis tuh bisa ngebawa banget ke arah situ. Jadi intinya ya kalau lo orang ngalamin di keadaan yang kayak gitu, saran dari Kak Yeni siapa Kak? Keluar dari zona nyaman yang dapat ngerusak kita. Oke. Itu teman-teman. Garis bawah ya. Oke. Mungkin dari Kak Yeni nih, ada nggak sebelum kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya gini? Mungkin Kak Yeni pernah ditanya sama orang-orang di luar gitu kan? Ya. Gimana sih? Apa tentang ini gitu ya? Mau di-sharing di sini bisa banget Kak. Ada nggak kira-kira? Mungkin dari Kak gimana ya Kak? Gue nih misahin antara logika sama iman gitu. Kan kadang ada sih Kak, kalau kita baca firman tuh ya Kak, kalau kita ngepahamin pakai logika tuh nggak bakal bisa. Iya, sering banget sih ya gue dapet pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semua. Gimana ya Kak, kok gue nih nggak percaya sama Tuhan Yesus? Kok gue nih nggak ngerasain Tuhan Yesus tuh ada dalam hidup gue? Oke ya, betul banget itu. Itu banyak yang banget. buat gue, lo nih sebenarnya gimana? Gue gitu kan. Cuma yang bisa gue kasih ke dia gue gini, Tuhan Yesus tuh ada sama lo, cuma lo yang belum bisa ngerasain. Lo nggak, kata dia gini, Kak, gue nih udah usaha Kak, kata gue, usaha lo belum maksimal, usaha lo sama perbuatan dosa lo masih besaran perbuatan dosa lo. Makanya lo belum bisa ngerasain kasih Tuhan dan lo nggak sadar lo bahwa lo hidup sampai sekarang ini semuanya karena kasih Tuhan gitu. Sebenarnya itu semuanya gimana kita menyikapi kehidupan kita. Kalau kita sadar terima kasih Tuhan buat hari ini, kita mau berdoa, mau baca firman, lama-kelamaan kita bakal disadarin Tuhan. Kalau ini loh aku, anakku. Kamu ada sampai saat ini itu semuanya karena berkatku, karena kemurahanku. Maksudnya kita belajar bersyukur, belajar percaya sama Tuhan. Itu nggak cuma sekali dua kali, tapi harus terus menerus setiap hari. Nggak ada berkesudahan biar kita bisa ngerasain kasih Tuhan yang benar-benar ada dalam kehidupan kita. Gitu. Oke, dahsyat banget emang kakak ini ya. Gak salah-salah Imkris punya kakak ini gitu. Oke, sekedar info aja buat teman-teman semua. Kalau kakak ini nih, kalau di Imkris nih bisa dibilang ya kayak ibunya kami gitu. Jadi kalau misalkan kami ada sedikit problem apa masalah yang pengen kita share tuh, kami tuh kadang nyaman cerita sama dia gitu. Karena ya dia bisa nggak nentuin sih, bisa ngasih gitu loh saran untuk jalan keluarnya gitu. Tentunya dengan firman Tuhan. Oke, untuk selanjutnya mungkin kita lanjut aja ke sebelumnya aku mau nanya-nanya deh sama Kak Yeni. Gimana Kak? Kak Yeni mulai pelayanan itu sejak umur berapa sih Kak? Mulai pelayanan kelas 2 SMP. Kelas 2 SMP itu mungkin dulu kakak pelayanan di apa, sekolah minggu apa? Sekolah minggu, kolektor. Dan tamborin dulu, pernah tamborin juga. Oh dulu kakak ini bisa tamborin ternyata ya. Itu dulu. Itu dulu. Sekarang bisa nggak Kak? Enggak. Oke, lanjut aja ke pertanyaan ending lah ya Kak. Yang kayak misalkan ya super banget.
ini ada satu pertanyaan bagus nih Kak. Mungkin buat teman-teman di sana mungkin pernah banyak dapat pertanyaan-pertanyaan yang kayak misalkan untuk apa ya, ngancurin iman kita gitu Kak. Itu saran Kak Yeni gimana sih? Apakah kita harus kayak gimana dan gimana gitu Kak? Buat pertanyaan-pertanyaan seperti itu, kalau buat gue ya, kalau emang bener-bener iman kita belum kuat banget, kita kasih jawaban yang kayak ya coba lo cari dulu kebenarannya gimana di di Google atau di orang-orang yang lebih tahu. Soalnya gue belum bisa jelasin karena gue belum takut salah ngomong tentang hal-hal itu gitu. Oke, betul. Daripada salah ngomong, mendingan kita cari dulu aja kebenarannya ini ya. Misalkan ada memang kita punya kakak rohani atau pendeta di gereja masing-masing gereja kita belajar gitu ya. Makanya itulah pentingnya baca firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu sumber kebenaran. Bener gak sih Ken? Bener banget. Apa sih yang ada di firman Tuhan? Ya nggak ya? Iya, firman Tuhan kan nafas kehidupan. Betul banget. Jadi kalau kalian sehari aja nggak baca firman Tuhan tuh kayak nafasnya kayak nggak lancar lah ya istilahnya ya. Nggak bisa dapat kebenaran gitu setiap harinya kan. Oke, mungkin itu aja pertanyaan dari netizen. Mengingat kita udah 24 jam. Oh, 24 jam. Oke, mungkin dari kakak ini untuk penutup nih Kak. Apa? Ya ada kata-kata apa buat para viewers kita? Buat semuanya teman-teman, kata-kata terakhir dari gua jangan pernah berhenti melayani, tetap semangat, tetap terus memuji nama Tuhan, jangan pernah berhenti bersyukur setiap hari. Terima kasih teman-teman semua. Shalom. Oke. Mungkin itu dari Kak Yeni. Beri aplaus dulu semuanya. Woo! Kalau kalian dengerin ini dari awal, mungkin kalian nyimak pasti banyak banget kebenaran yang keluar gitu. Oke? Di sini gua Nathanael Wiksuma mengucapkan terima kasih buat teman-teman semua yang udah penonton setia, yang udah bener-bener nontonin podcast ini. Mungkin ini podcast yang perdana gitu kan. Mungkin di depan lagi. Teman-teman jangan ketinggalan. Tetap pantengin YouTube Himkris Dharma Jaya dan tentunya di Instagramnya Himkris Dharma Jaya _ Di situ banyak banget dengan informasi tentang Himkris gitu. Oh ya, jangan lupa like, comment, and subscribe link channel YouTube Himkris Dharma Jaya. Oke? Sampai ketemu minggu depan. See you. See you. Shalom. Shalom.